Hai Sobat Belajar, apa kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan Anda dalam keadaan yang sehat-sehat selalu. Nah, pada saat ini kita akan mempelajari sebuah materi tentang keunggulan dan keterbatasan antar ruang dalam permintaan, penawaran, dan teknologi. Sobat Belajar, coba kalian hitung berapa macam jumlah barang yang kalian gunakan setiap hari. Mungkin akan terkejut bahwa dalam satu hari kalian menggunakan puluhan barang untuk dikonsumsi. Dilihat dari fungsinya sebagai konsumen, masyarakat kota lebih banyak membeli barang dan jasa karena ditunjang pendapatan yang tinggi dan munculnya pasar-pasar modern seperti supermarket. Berbeda dengan perilaku masyarakat di daerah pedesaan atau pegunungan yang pendapatannya rendah, akses jalannya kurang baik, yang membuat distribusi barang atau jasa menjadi kurang lancar. Akibatnya masyarakat desa lebih sedikit membeli barang dan jasa. Indonesia juga memiliki laut yang luas dan garis pantai yang sangat panjang. Di samping itu, berbagai jenis bahan tambang di dasar laut seperti terumbu karang, rumput laut, dan potensi ikan yang cukup banyak. Sobat Belajar, apa itu pelaku ekonomi? Pelaku ekonomi adalah orang atau lembaga yang melakukan kegiatan ekonomi. Sobat Belajar, ada 4 pelaku ekonomi. Yang pertama adalah rumah tangga keluarga atau konsumen. Yang kedua, rumah tangga perusahaan atau produsen. Yang ketiga, rumah tangga pemerintah. Dan yang keempat, rumah tangga luar negeri. Keempat pelaku tersebut berperan penting dalam menggerakkan perekonomian negara sesuai dengan peran masing-masing. Hasil produksi sebagian disalurkan ke pembeli dalam negeri, sebagian lagi dijual ke masyarakat luar negeri. Selanjutnya, peran pelaku ekonomi dalam perekonomian. Yang pertama, peran rumah tangga keluarga atau rumah tangga konsumen. Rumah tangga konsumen adalah sekelompok masyarakat yang melakukan kegiatan konsumsi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. 2 peran penting rumah tangga konsumen, yaitu sebagai konsumen dan sebagai penyedia faktor produksi. Faktor penyedia produksi meliputi penyediaan lahan, tenaga kerja, modal, dan keahlian. 2 peran penting rumah tangga konsumen adalah yang pertama sebagai pemakai atau konsumen, yang kedua sebagai pemasok faktor produksi kepada rumah tangga perusahaan untuk melakukan proses produksi. Penawaran faktor produksi terjadi di pasar input atau pasar faktor produksi. Salah satu contoh pasar input adalah pasar tenaga kerja. Tenaga kerja merupakan salah satu faktor produksi yang paling penting bagi setiap perusahaan. Yang berikut peran rumah tangga perusahaan atau rumah tangga produsen. Rumah tangga perusahaan atau biasa disebut sebagai produsen merupakan pelaku ekonomi yang berperan sebagai penyedia barang dan jasa bagi konsumen. Sebagai contoh, sebuah pabrik tekstil membutuhkan banyak tenaga kerja untuk menjahit produk mereka, maka rumah tangga perusahaan menggunakan faktor produksi berupa tenaga kerja yang ditawarkan oleh rumah tangga keluarga konsumen. Yang ketiga, peran rumah tangga pemerintah. Rumah tangga pemerintah merupakan salah satu pelaku ekonomi. Pemerintah memiliki 3 peran penting, yaitu sebagai regulator, konsumen, dan produsen. Peran rumah tangga pemerintah sebagai regulator atau pengatur dalam perekonomian suatu negara antara lain adalah menentukan besarnya pajak. Selanjutnya, peran rumah tangga pemerintah yang kedua adalah sebagai konsumen.
Seperti halnya rumah tangga keluarga, rumah tangga pemerintah juga memiliki peran sebagai konsumen. Dalam menjalankan fungsinya sebagai pengatur, pemerintah membutuhkan sarana dan prasarana sebagai penunjang. Sebagai contoh, sebuah kantor atau gedung untuk menjalankan aktivitas sehari-hari. Selanjutnya adalah peran rumah tangga pemerintah sebagai produsen. Selain sebagai konsumen, pemerintah juga berperan sebagai produsen. Dalam menjalankan perannya sebagai produsen, pemerintah memproduksi barang atau jasa. Sebagai contoh badan usaha milik negara adalah PT Kereta Api dan PLN atau Perusahaan Listrik Negara. Yang terakhir adalah peran rumah tangga luar negeri. Peran masyarakat luar negeri dalam perekonomian terlihat nyata dalam perdagangan internasional. Sebagai contoh perdagangan internasional adalah Indonesia mengekspor produk tekstil ke negara Jepang dan sebaliknya Jepang mengekspor kendaraan bermotor ke Indonesia. Dengan transaksi tersebut terbentuklah kerjasama antara Indonesia dan masyarakat Jepang.